Selamat malam kakak. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai untuk membantu saya menyelesaikan tugas mata kuliah etika bisnis. Sebelumnya boleh tahu sudah berapa lama kakak kerja di perusahaan ini? Hai, selamat malam. Oh iya, aku kerja di sini itu udah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun 4 bulan. Nah, posisi kakak di sini tuh sebagai apa ya? Dan biasanya kerjanya ngapain aja kak? Aku kerja di bagian depan juga, aku jadi waiters. Nah, aku biasanya itu terima pesanan, back meja, nah kadang juga bantu ke dapur kalau lagi rame gitu. Kalau boleh tahu, kakak pendidikan terakhirnya apa ya? Aku lulusan SMA, aku nggak ambil jurusan khusus kayak SMK gitu, jadi cuma umum aja. Di tempat kerja ini, menurut kakak semua karyawan udah diperlakukan secara adil belum ya? Terutama yang latar belakang pendidikannya itu beda. Terus terang belum sih ya, yang lulusan SMK jurusan kuliner tuh biasanya lebih anggap bisa ngelakuin semuanya. Nah, manajer juga itu sering ngasih kepercayaan lebih ke mereka, pakai langsung tempati di dapur atau bantu paling cek makanan. Nah, kita yang SMA ini kayak dianggap kurang ngerti gitu lah apa-apa. Nah, padahal kita juga kan bisa belajar. Oh, berarti kakak pernah ngerasa didiskriminasi ya secara nggak langsung? Iya pernah. Untuk awal-awal kerja itu aku sering dikasih tugas-tugas yang bisa dikatakan kasar lah ya, kayak bersih-bersih. Nah, sementara yang lulusan SMK kuliner itu lebih sering di dapur dan dikasih latihan patty. Nah, terus juga pernah sih ada pelatihan bareng dari pusat. Nah, tapi yang dipilih itu cuma dari SMK jurusan kuliner. Nah, kalau dari pihak mereka yang lulusan SMK ini pernah nggak menunjukkan sikap kalau mereka itu ngerasa lebih superior gitu? Pasti ada beberapa yang kayak gitu ya. Nah, kayak suka bilang, kita kan udah diajarin ini di sekolah, atau kalau bukan anak SMK kayaknya susah deh kerja di dapur. Nah, jadi kadang bikin minder gitu sih. Nah, kalau menurut kakak, seharusnya pendidikan itu nentuin atau enggak sih di lingkungan kerja kayak gitu? Menurut aku sih nggak harus jadi patokan utama ya lulusan SMA maupun SMK. Nah, karena kerja di sini tuh banyak yang bisa dipelajari sambil jalan. Nah, yang penting itu kan kita cepat tanggap, rajin, dan bisa kerja sama tim gitu. Mau SMK atau SMK itu semua bisa belajar sih. Kalau gitu, saya beralih ke isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya tempat kerja kakak ini punya nggak program atau kebijakan yang peduli terhadap lingkungan? Ada sih programnya itu kayak mulai dari kemasan yang udah nggak pakai plastik biasa, nah sekarang tuh diganti sama yang katanya distrupai gitu. Nah, terus sedotan juga udah jarang dipakai. Sebagai karyawan, apakah kakak udah merasa dilibatin dalam program itu? Kayak misal ada pelatihan atau sosialisasi yang ke kakak? Sebenarnya belum terlalu ya, yang dapat briefing tuh biasanya staf dapur ataupun supervisor. Nah, kita yang di bagian depan tuh cuma dikasih informasi sekilas aja, padahal kan yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu kita ya. Ya. Nah, menurut kakak, program lingkungan yang dijalankan perusahaan itu jadinya udah cukup atau masih perlu ditingkatin lagi? Masih perlu banget untuk ditingkatkan ya. Sekarang itu kesannya masih di permukaan aja gitu. Nah, misalkan sampah itu dibedain, tapi ujung-ujungnya tuh pas dibuang tuh dicampur antara organik dan anorganik. Nah, jadi kayaknya sayang aja gitu. Jadi ada saran nggak dari kakak kayak program lingkungan seperti apa sih yang idealnya diterapin di restoran kayak gini? Saranku sih untuk semua karyawan tuh seharusnya diajak bareng-bareng ya, bukan cuma yang nilai ke atas saja. Terus juga bisa aja buat kampanye kecil seperti hari tanpa plastik atau lomba daur ulang plastik. Nah, jadi nggak cuma jalanin perintah aja, tapi juga para karyawan tuh sadar kenapa itu penting gitu. Jadi tadi sebagai pertanyaan terakhir penutup dari wawancara ini, saya ucapin terima kasih banyak banget ke kakak udah sedia saya wawancarain. Maaf udah ganggu waktunya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama.